Namanya adalah Dia Swarup yang dimainkan oleh Kusi Raffi, sosok wanita yang patah hati karena ditinggal mati oleh sang kekasih yang bernama Rohit, yang diperankan oleh Dixit Shetty. Dia tidak kuat akan kehidupannya karena seorang pria yang sangat dicintainya. Cinta pertamanya telah tiada. Dia beranggapan hidup ini hanya seperti orang minta-minta dan yang ada hanya penderitaan dan masalah. Bunuh diri adalah jalan yang akan dia tempuh dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Beberapa menit ketika dia pasrah akan hidupnya, ada telepon yang berdering berkali-kali. Dia bingung mau mengangkat telepon itu atau harus apa. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Dia ditelepon oleh seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Pria itu bernama Adi yang diperankan oleh Prithvi Ambar. Pria itu ingin mengembalikan tas dia karena waktu itu Adi mengejar orang yang mencoba mencuri tas dia. Tapi waktu ditelepon justru dia tidak mau bertemu dengan Adi karena dia sudah tidak butuh apa-apa lagi di dunia ini. Dia masih sangat terpukul atas kematian Rohit. Adi merasa barang itu bukan miliknya. Adi tetap berusaha untuk bisa mengembalikan tas dia. Ketika di rumah sakit, Adi tidak sengaja bertemu dengan dia yang menunggu antrian dokter. Setelah dipanggil namanya, Adi baru tahu siapa Dia Swarup. Dia Sup. Dan akhirnya mereka bertemu dan saling mengenal satu sama lain. Setiap hari Adi mencoba untuk menghibur hati dia. Karena setiap bertemu dengan Adi, dia selalu murung dan tidak ada respon ketika diajak berbicara. Awalnya dia diam, dan pelan-pelan dia menceritakan apa yang selama ini dipikirkannya. ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೈಫು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Tentang Rohit, seorang pria, cinta pertamanya, sampai semua akan diserahkan oleh dia kepada Rohit. Tetapi di tengah perjalanan, Rohit meninggalkan dia karena tabrak lari dengan mobil yang ditumpangi oleh pemabuk. ಒಂದು ಕೆಲಸ Rohit mengalami tabrakan cukup keras dan parah di kepalanya, sehingga menurut dokter, Rohit tidak bisa dipastikan akan kesembuhannya. Sedangkan dia hanya luka-luka dan patah di tangannya. Info yang diberikan oleh ayah dia yang diperankan oleh Arafin Rao, Rohit telah meninggal. Ketika mendengar itu, dia syok berat. Dia menyalahkan kehidupannya. Dia seperti tidak kuat menjalani kehidupannya. Adi adalah sosok pria yang selalu mensupport dan mencoba memberikan kehidupan baru ke dia. Nasihat akan kehidupan yang dibutuhkan oleh dia. Suatu ketika Adi mengajak dia pergi ke suatu tempat dengan mengendarai motor barunya yang dibelikan oleh ibunya Adi dengan panggilan Laki oleh Adi. Ibunya yang selalu bangga akan anaknya, ibunya yang diperankan oleh Pravita Lokes. Tempat itu adalah tempat yang membuat hidup tanpa masalah. Tempat yang bisa menenangkan hati serta damai yang abadi. Tempat itu adalah makam orang mati. Menurut Adi, hidup itu bukan tanpa masalah, tetapi hidup adalah bagaimana cara mengatasi masalah dan jalani hidup. But you have to. Adi mengatakan jika dia berani bunuh diri karena ditinggal mati oleh sang kekasih, tetapi mengapa dia tidak berani menjalani hidup? Jika mau damai harus berani terima kenyataan. Beberapa hari kemudian, Adi tiba-tiba mengajak dia jalan-jalan.
Adi mengajak dia ke suatu tempat untuk membuat dia bisa merasa bahagia. Kejutan yang diberikan Adi adalah perayaan ulang tahun dia dengan teman-teman Adi. Sambutan pertemanan dan perayaan ulang tahun dia membuat dia tersenyum dan tertawa bahagia. Dia merasa sudah menemukan dunianya yang baru. Dia ingin berubah tetapi tetap menjadi dia. Dan mereka sepakat bahwa tidak ada teman yang menjadi cinta. ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತೀನಿ. Dalam tidurnya, dia tidak bisa tidur. Kata Adi, kalau kamu tidak bisa tidur, maka pejamkan matamu. Kemudian sebut nama orang terkasih bahwa aku ingin bersamamu dan aku mencintaimu. Dalam mimpinya, dia selalu dipertemukan dengan Adi. Hubungan terus berlanjut, mereka sering bersama dan bahagia. Suatu ketika, dia menceritakan cinta pertamanya ke Adi, yaitu Rohit. Pertemuan pertamanya dengan Rohit waktu itu di kampus CMRIT Bengaluru. Dia seorang mahasiswi S1 Fakultas Biotek semester 5, sedangkan Rohit ambil S2 MTek semester 1. Jadi Rohit 2 tahun lebih tua dari dia. Orang tuanya sudah meninggal. Saudari dan iparnya tinggal di Singapura. Rohit selalu ranking 1 di kelasnya. Banyak orang memuji Rohit. Dia merasa Rohit adalah sosok pria yang paling indah di alam semesta. Semua gerak-gerik Rohit diperhatikan oleh dia. Waktu di taman, di perpustakaan, di laboratorium, di jalan, dan di mana-mana. Dia ingin melihat dan merasakan kehidupan Rohit. Sampai suatu ketika dia melamun dan memandangi Rohit sampai tidak tahu ketika di kelas laboratorium gelas yang dia pegang lepas dan pecah. Kekaguman dan kecintaan dia ke Rohit sangat besar. Meskipun Rohit tidak tahu akan itu. Di sela-sela waktunya, Rohit pandai menggambar dengan cara titik-titik tanpa garis. Sering juga hasil gambar itu ditempelkan ke mading kampus. Tetapi karena kecintaan dia ke Rohit, gambar itu selalu dicuri oleh dia. Semua tidak ada yang tahu siapa pencurinya termasuk teman dan Rohit. Suatu ketika dia ingin mengembalikan gambar itu ke Rohit. Seperti biasa selalu ragu dan tidak percaya diri jika akan bertemu dengan Rohit. Harus belajar kata-kata dan mimik yang indah untuk dipersembahkan ke Rohit. Lagi-lagi selalu ragu ketika akan dilakukan oleh dia. Dengan keberanian yang kuat, dia memutuskan untuk harus bertemu dengan Rohit. Hanya untuk berkenalan dan meminta maaf karena selama ini gambar itu dicuri oleh dia. Sekian lama dia menunggu Rohit di kampus, di perpustakaan, di jalan, di tempat biasa Rohit nongkrong, tetapi sayangnya dia tetap tidak menemukan Rohit. Akhirnya, dia bertanya dengan teman Rohit satu kelas. Diceritakan bahwa Rohit sudah tidak kuliah lagi karena Rohit diterima kerja di Korea. Jadi Rohit berhenti kuliah S2. Lemas tanpa bicara, dia merasa menyesal kenapa tidak dari dulu langsung minta maaf dan memberikan gambar itu ke Rohit. 3 tahun kemudian di Mumbai, pada waktu menaiki lift, ada sosok pria yang pernah dikenal oleh dia, yaitu Rohit. Dan ternyata benar, dia adalah Rohit. Masuk dalam lift yang sama, masih saja dia gugup ketika akan mengajak berbicara dengan Rohit. Ketika dia keluar dari lift, Rohit memanggil nama Dia Swarup. Dia bingung dan kaget. Akhirnya keduanya bisa saling berkenalan dan berbincang-bincang, dan tak disangka mereka satu tempat apartemen. Nomor 701 adalah apartemen Rohit dan 702 tempat apartemen dia bersama keluarganya. ಅದು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ Dalam kebersamaannya dengan Rohit, ternyata Rohit diam-diam selama ini waktu di kampus dulu. Rohit selalu memperhatikan dia. Waktu di laboratorium, waktu di perpustakaan, bahkan Rohit sempat menggambar wajah dia. Waktu berlalu, setiap kebersamaan Rohit dengan dia itu adalah waktu terindah dia dalam hidupnya. Tak lama Rohit memberikan bingkisan hadiah untuk dia. Isinya adalah foto dia, album foto dia waktu di kampus. Rohit menganggap dia adalah separuh hatinya.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಲವ್. Suatu ketika Rohit mengajak dia pergi jalan-jalan, yaitu nonton bioskop bersama. Dia selalu melihat wajah Rohit yang dikaguminya. Dia ingin selalu bersama Rohit. Setelah melihat bioskop, Rohit pulang mengantar dia pulang ke rumah. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka tertabrak oleh mobil. Tabrak lari dikendarai oleh pemabuk. Kisah Adi dengan dia terus berlanjut. Apa yang dialami oleh dia selama ini bisa ditutup dengan support dan motivasi yang diberikan oleh Adi, sehingga dia bisa membuka kehidupan baru. Di dalam tidurnya dan dimanapun berada, dia selalu membayangkan adanya Adi selalu di sampingnya. Tapi mereka sudah sepakat bahwa teman tidak akan menjadi cinta. Dia masih belum bisa melupakan Rohit, cinta pertamanya. Suatu ketika dia ditelepon oleh keluarganya bahwa dia harus ke Mumbai karena neneknya sakit keras. Perjalanan yang cukup jauh yang nantinya dilewati oleh dia. Dalam hatinya Adi tidak mau meninggalkan dia. Adi ingin selalu bersama dia. Atas saran ibunya, Adi harus mengantarkan dia sampai ke Mangalore Sentral. Dan nantinya Adi bisa turun ke Karwar, tempat tinggal ibunya Adi. Dan kemudian dia bisa melanjutkan perjalanannya ke Mumbai. ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಏನ್ ಲವ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನಾ? ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು. Sesampainya di Kanwar, dia malah turun dari kereta api tanpa sepengetahuan Adi. Sangat senang dan bahagia, Adi akhirnya mengajak dia tinggal beberapa hari ke Kanwar, tempat tinggal Adi dan ibunya. Sampai di rumahnya, Adi selalu terbayang-bayang akan sosok dia. Besoknya dia ingin meninggalkan rumah Adi karena dia ditelepon oleh ayahnya untuk harus cepat ke Mumbai karena suatu hal penting. Tapi dia ternyata juga merasakan hal yang sama akan perasaan cinta dengan Adi lewat mimpi-mimpinya yang selalu bertemu dan ingin bersama Adi. Kemudian Adi mengantar dia ke stasiun. Setelah kereta itu berangkat, Adi bingung akan semua ini. Adi merasa dirinya tidak akan bisa pisah dengan dia. Begitu juga sebaliknya dengan perasaan dia ke Adi. Dan akhirnya mereka bertemu di kereta saling berpelukan. Senyum bahagia tak terhingga yang dirasakan oleh sepasang kekasih itu. Sesampainya di Mumbai, dia bertemu dengan Rohit. Seketika itu dia kaget. Mengapa ada Rohit? Bukannya Rohit sudah meninggal waktu kecelakaan dulu. Kemudian ayah dia menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa Rohit belum meninggal. Rohit terkena benturan keras di bagian kepalanya sehingga harus dirawat secara intensif di Singapura. Karena belum pastinya kesembuhan Rohit, maka ayah dia menceritakan bahwa Rohit telah meninggal agar dia bisa melupakan Rohit dan memiliki kehidupan barunya. Rencana selanjutnya keluarga Rohit dan keluarga dia ingin mereka bersatu, ingin mereka menikah karena mereka adalah sepasang kekasih. Dia menangis dan bingung atas kejadian ini. Apa yang dia pilih dan siapa yang akan dia pilih? Memang benar bahwa hidup itu penuh dengan kejutan dan keajaiban. Seketika itu dia menceritakan pertemuan dan rencana keluarga dia ke Adi. Dengan berat hati, akhirnya Adi melepaskan dia karena menurut Adi, Rohit adalah cinta pertama dia. Rohit adalah masa hidup bahagianya dia. Dan tak lama kemudian, dia melangsungkan pernikahannya dengan Rohit. Sekali dan terakhir Adi ingin bertemu dengan dia di acara pernikahannya. Tetapi ibunya Adi melarang keras akan pertemuannya itu karena akan membawa sakit hati terhadap anaknya. Tetapi Adi bersikeras ingin bertemu dengan dia. Setelah pernikahan berlangsung dan Adi pulang menemui ibunya di Kanwar, ibunya telah tiada karena gagal jantung. Adi marah, menyesal, menangis sejadi-jadinya sampai surat yang akan dibacakan ke ibunya belum sampai selesai dibaca. Sampai akhirnya ibunya meninggalkannya. Ibu yang selalu menasehatiku waktu kecil,
Ibu yang selalu membimbingku waktu aku tidak berdaya. Ibu yang selalu memberikanku jalan keluar ketika aku ada masalah dalam hidup. Tetapi ibu belum mengajariku bagaimana aku hidup tanpa ibu. Tidak kuat akan hidupnya yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi Adi. Akhirnya Adi memutuskan untuk bunuh diri. Setelah pernikahan itu, dia menceritakan semua akan kisah cintanya dengan Adi. Adi adalah sosok pria yang mengubah cara pandang dia. Adi sosok pria yang memberikan hidup baru. Adi sosok pria yang dicintai dia. Adi sosok pria mengerti akan menjalani hidup. Dan Rohit ikhlas melepas dia karena menurut Rohit lebih baik ada satu hati yang sakit daripada ada dua sepasang kekasih yang sakit hatinya. Kemudian dia mencari Adi ke rumahnya. Karena kejadian itu, kehidupan Adi hancur. Dia terus mencari Adi, sampai dia menemukan Adi ketika akan bunuh diri di rel kereta api. Dan Dia